Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Kali ini saya akan menganalisa untuk cryptocurrency update lagi ya. Setelah minggu kemarin sesuai gambaran konfirmasi, minggu ini Senin dia menembus rata-rata resistannya. Langsung saja kita ke BTC, berhasil breakout dari pola pattern flag-nya atau pola symmetrical triangle atau pola sideways-nya ini dan terus membentuk higher low, dan akhirnya dia tembus 86.000 target. Sangat mungkin sampai akhir April, tapi ini disclaimer ya, kita nggak tahu, tiba-tiba di luar harapan, tapi mestinya BTC arah 94.000 95.000 ini akan diuji atau minim ya, nah ke 92.96. Nah, ini resisten yang akan ditujunya untuk BTC. Di mana nih? Ini resisten pertama. Jadi kemana? Ke sini. Untuk seminggu ke depan sampai tanggal 30 April ya, hari Rabu minggu depan. Jadi potensi masih bisa naik, masih bisa. Mudah-mudahan sesuai harapan ya, 94.000 atau minim-minim tadi 92.000 untuk BTC. Dan kalian dilihat dari time frame 4 jam itu bagus, low-nya terus naik dan akhirnya dia break 86, konfirmasi. Bapak Ibu lihat time frame mingguan, tutupan minggu kemarin hari Senin itu, tutupan pagi tadi ya, subuh berubah candle. Itu tutupannya di 85.179. Harusnya aman ya, harusnya aman. Tapi memang kalau mau lebih aman tuh memang tutupannya di atas 86.000. Tapi ini cuma di 85.000 berapa? 179. Ya mudah-mudahan lah ya. Semoga nggak false break. Kalau menurut saya lebih cenderung ke atas. Kenapa? Ini potensi besar swing low dan dia naik sampai awal Mei. Mungkin sampai pertengahan Mei juga. Jadi itu aja untuk BTC, cenderung kemana? Ke atas. Langsung saja ke koin kedua, BNB USDT di grup Bornet Trader. Tadi ada beli di 601 sampai ya, saya bilang nawar sampai bawah juga nggak masalah. Kalau mau beli langsung juga di 601 nggak masalah. Target nih saya sudah buat resisten 642, 650 dan next 680, 700. Kalau dilihat time frame weekly-nya, tutupannya bagus di atas 580 ya. Dan di atas 590 aman nggak? Harusnya sih lumayan aman lah. Jadi arah BNB kalau dilihat dari 4 jam, kita lihat tren jangka pendek, dia berhasil breakout dari neckline-nya 595.600. Harusnya target seminggu ke depan sampai akhir April itu minimal 640 650. Tapi kembali lagi ini disclaimer ya untuk BNB. Lanjut ETH. Nah, ETH time frame 4 jam belum tembus 1650. Mudah-mudahan kalau nggak hari ini, besok hari Selasa. Tembus target berapa? Masih sama, minimal berapa? 1.800. Bahkan target saya itu sampai April akhir ya. Seminggu ke depan itu 1.900 1.950. Masih bagus nggak? Masih bisa entry, masih bisa entry. Sampai 1.600 1.550 tuh entry aja ya. Harga sekarang pun kalau mau entry disclaimer, analisa kembali. MACD sudah golden cross time frame 4 jam. Kita lihat time frame mingguannya bagaimana konfirmasinya. Ternyata minggu kemarin merah, koreksi dikit ya, tapi nggak masalah karena Senin ini rebound. Aman nggak? Harusnya aman. Kalau menurut saya aman. Daily-nya juga bagus. Pokoknya kalau dia tembus 1650 gas ke atas, peluang besar ke atas. Target berapa? 1.800, terdekat sampai 1.900. Itu aja dulu ditargetkan ETH seminggu ke depan. Jadi ETH menarik nggak? Masih menarik. ETH yang belum berangkat. BTC udah berangkat, ya baru breakout. BNB baru breakout. ETH belum. Nah tadi ya pertanyaannya, kenapa nggak cari 20-30%? Saat ini agak berat. Kalau cryptocurrency yang besar-besar, BTC, BNB, ETH, XRP, Solana, USDT itu naik tinggi dalam 1-2 hari itu kayaknya berat. Kalau seminggu ya mungkin 2 minggu. Tapi saat ini ya targetkan aja 5-10% tuh sudah cukup ideal ya, karena volatilitasnya juga nggak seperti dulu. Kenapa? Karena ya sudah banyak masuk juga institusi yang lainnya juga ya, wajar. Jadi nggak terlalu signifikan bisa naik. Tapi oke nggak? Harusnya masih oke. ETH sekarang kalau mau beli sebelum dia tembus target 1.800 terdekat itu XRP. Nah XRP juga menarik. Kenapa? Potensi besar. Ini dilihat dari time frame daily swing low.
Ini dia membentuk solder sebelahnya, ya sebelahnya sudah terbentuk seperti ini. Boleh beli nggak? Boleh beli. Sekarang target dia akan menembus 2,2, target selanjutnya itu 2,4 sampai 2,6. Ya, XRP masih oke, boleh beli. Coba lihat time frame mingguan ya. Kita lihat konfirmasi candle. Wah, koreksi kecil, volume kecil. Minggu kemarin aman. Minggu ini high atas. Kenapa? Karena ada bullish divergent. Mana? Bukan bullish, karena ada candle bullish divergent. Karena ada candle bullish. Saya lupa apa nama. Karena ada candle bullish engulfing, mestinya ke atas. Tembus nanti 2,2 minggu ini. Ya, target minimal 2,4, 2,6 XRP. Lanjut Sol USDT. Sol USDT di grup Borneo Trader itu bahkan belinya minggu lalu di 128, 127 sampai 132. Ya, tanggal 15 saya infokan dia koreksi sampai 126, terus esokannya koreksi sampai 123. Kebetulan cut loss kami di 122, 121, jadi nggak kena. Low-nya waktu di 16 April itu di 123. Jadi nggak kena. Sekarang kami plotting profit 8 sampai 10%. Nah, itu menarik. Targetnya, nah ini juga belum breakout nih. Targetnya 150 disentuh minggu ini. Peluang besar sentuh minggu ini. Ya, disclaimer kalau mau beli sekarang ingat Bapak Ibu masih sama support kuatnya 124, 125. Itu untuk Sol USDT. Kita lanjut. Untuk ada USDT. Nah, ada USDT juga belum berangkat nih, belum tembus 0,65. Masih bisa beli nggak? Boleh cicil sampai 0,61. Cicil aja nih sebelum dia berangkat nih. Ya. Kalau tembus 0,65 minggu ini peluang besar 0,7, 0,75 di minggu depan. Kita lihat ya. Ada USDT juga menarik. Seperti gambaran saya masih sama. Cryptocurrency itu sampai akhir bulan April itu akan swing atas. BTC tadi ada potensi ke 92.000 sampai 94.000. Kalau tadi ada itu peluang minimal 0,7 sampai 0,75. Ya, kalau bisa sampai 0,8 lebih bagus. Ada. Ya, lanjut Dogecoin. Nah, Dogecoin juga belum ngangkat nih. Kesempatan Bapak Ibu beli. Stop lossnya di 0,153 aja. Target kemana minimal 0,17 sampai 0,185. Nah, ini resisten yang akan ditujunya. Sekarang saatnya kalau mau beli sebelum dia berangkat. Bapak Ibu lihat volume juga mulai meningkat. Kita lihat time frame weekly-nya. Weekly-nya koreksi biasa, harusnya minggu ini candlenya hijau dan membentuk higher high. Higher high minggu lalu itu ada di 0,169. Nah, kalau dia ke 0,17 itu kan lumayan naiknya. Berapa persen tuh? 5% lumayan nggak? Cut loss-nya berapa cut loss? Cut loss-nya cukup dalam ya. 152 ya 0,6%, 6,4% cut loss. Tapi ini kita targetkannya 0,18, 0,19 nih. Mudah-mudahan ya di minggu depan untuk Doge. Lanjut Shiba USDT. Shiba USDT ini yang berpotensi menembus 0,0013. Kalau Bapak Ibu kemarin ada beli di 0,0012, 0,0117. Selamat profit juga ya, bahkan profitnya nih sempat profit 5% sampai 7%. Stop loss-nya 4% aja ya. Itu pun kalau beli di 0,012. Waktu itu saya bilang belinya buy on breakout. Kenapa? Karena melihat dari time frame 4 jam ya, kalau dia menembus 0,0012 potensi besar ke atas. Dan ternyata tanggal 18 tembus dan lanjut naik. Itu aja dulu untuk Shiba. Menarik nggak? Masih menarik. Yang terakhir Manta USDT. Nah, Manta bangkit ya. Tanggal berapa nih kemarin? 18 April. Kalau Bapak Ibu ingat, saya bilang spek buy aja 0,18, 0,17. Dan dikasih profit lumayan kan? Sempat dikasih profit 4 hari ya. Itu 27%. Luar biasa nggak? Luar biasa. Jadi ini valid nggak breakout? Valid breakout. Masih bisa swing atas? Jelas masih bisa. Target minimal berapa? 0,24 sampai 0,25. Nih targetnya. Risk reward buy on breakout aja. Cut loss kalau dijebol 0,2 di 0,19 atau 0,189. Lumayan dalam cut lossnya ya, karena belinya juga tinggi. Tapi target profitnya sama ya, 2 kali lipat. Oke nggak? Harusnya masih oke. Jadi Manta kalau mau beli
di 0,209 sampai 0,198 itu bisa beli. Pokoknya deket-deket support ini bisa beli. Kalau ada koreksi satu candle lagi besok itu menarik spek buy, atau hari ini kalau candlenya tiba-tiba turun koreksi ke 0,2 sampai 0,198 itu spek buy, target masih sama 0,24 sampai 0,25. Mantap USDT. Itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat. Semoga bisa terus cuan.